Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa as'alullaha ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amalis salih wa ayyufaqihana fid din wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa ayyarzuqna al ikhlas fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita masuk ke pertemuan kedua dalam kajian kita membahas kitab At-Taqrirah As-Saniyah fi Syarhil Manzumatil Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Hasan Al-Masyad, yang beliau wafat pada tahun berapa? Ada yang ingat ya? Syarih wafat tahun berapa? 1399. Sedangkan muallif Imam Baiquni wafat pada tahun 1080. Dan nama beliau siapa? Omar atau Toha Ibnu Muhammad bin Fatuh Baiquni. Itu kita kita mulai untuk membiasakan kalau misalnya kita membaca kitab At'aful Iman ini kita tahu siapa nama mu'alifnya dan kapan beliau lahir. Karena ini juga akan sangat berguna nanti ketika kita mempelajari ilmu hadis, khususnya nanti di Dirasat Asanid, yang mana sudah pasti kita akan banyak bersinggungan dengan nama perawi, kemudian tahun wafatnya dan lain sebagainya. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang hadis sahih, tapi itu dari catatan yang kemarin saya bagikan. Dan insya Allah sambil kita memurojaah, berarti pada hari ini insya Allah kita akan membaca kitab yang dimulai dari hadis sahih. Insya Allah semoga dalam pertemuan ini kita bisa sampai selesaikan hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif, insya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulimihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yushadza au yu'al. Awwaluha ayal aqsam as-sahih li dzatihi. Jadi kita kemarin sudah membahas bahwasanya hadis itu terbagi menjadi 3 aqsam, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Nanti kalau misalnya mau diperinci lagi, itu akan terbagi menjadi 5. Berarti nanti sahih kan ada terbagi menjadi sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Begitupun hasan terbagi menjadi hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Jadi di sini yang pertama ayal aqsam as-sahihu li dzatihi al-mujma' ala sihhatihi indahum. Indaman berarti. Inda ulama al-hadis. Karena kita sekarang membahas ulumul hadis. Ayo. Wa huwa ay haddus sahihil mazkur ma ay matnun ittasala isnaduhu ay isnadu dzalikal matni bi ay yakuna qad rawahu kullu min rijalihi an syaikhihi min awwalis sanadi ila akhirih. Berarti di sini yang pertama sanadnya itu harus muttasil, bersambung. Apa itu muttasil? Yaitu seorang muallif meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya, gurunya pun meriwayatkan dari guru-gurunya sampai ke akhir sanad. Awal sanad itu siapa? Awal sanad itu berarti muallif. Akhir sanad sahabat. Iya. Sampai ke Rasulullah SAW. Maka dengan syaratnya ini ittisalus sanad yang harus bersambung, bahwasanya setiap perawi harus mendengarkan langsung dari gurunya, meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya, fa kharajal mursal wal munqati'u wal mu'dhal wal mu'allaqus sadiru mimman lam yashtaritis sihah. Berarti keluar tuh semua anwa'ul inqita', semua jenis-jenis hadis yang disebabkan oleh terputusnya sanad.
Al-mursal itu tarifnya apa? Ma adhafa tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau biasanya kalau yang lebih mudah, ada yang hilang setelah tabi'in. Yang hilang di akhir sanad. Coba biar saya ini coba. Udah ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Kemudian berarti sahabi, tabi'i. Ini saya nomorin aja. 2. Ini mu'allif misalnya, paling bawah. Berarti mursal ma adhafahu tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal biar kelihatan nih. Nah, gini. Tabi'in mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hilang apa? Sahabat. Sebenarnya permasalahannya bukan karena yang sahabatnya hilang. Karena sahabat itu dalam ilmu hadis kulluhum udul. Jadi seandainya sahabat ini hilang, sebenarnya hadisnya nggak bermasalah. Tapi yang ditakutkan, yang hilang ini tabi'in yang lain. Karena bisa jadi tabi'in ini meriwayatkan dari tabi'in lain ke tabi'in lain, tabi'in lain baru ke sahabat. Jadi permasalahan hadis mursal itu yang hilang itu bukan karena sahabat. Kan ada nanti namanya mursal sahabi. Mursal sahabi hukumnya sahih karena kulluhum udul. Tapi yang bermasalah adalah tabi'in bisa jadi meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Bahkan sampai Imam Ibnu Hajar mengatakan, saya menemukan hadis yang periwayatan tabi'in ke tabi'in itu sampai 7 sampai 8 orang baru sampai ke sahabat. Jadi kalau misalnya tabi'in mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kemungkinan dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Yang tabi'in lain itu kita nggak tahu beliau itu siqah atau enggak. Nanti tabi'in yang tadi bisa jadi meriwayatkan dari tabi'in yang lain lagi. Kita cari lagi tuh hukumnya, beliau siqah atau enggak. Nah, jadi itu permasalahannya kenapa mursal itu menjadikan salah satu contoh dari hadis dhaif. Yang pertama tadi mursal ma'adhafa tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Munqati. Munqati itu berarti selain munqati dulu mu'allaq. Ibaratnya mursal itu yang hilang di akhir. Tadi kan yang hilang tabi'in berikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dihilangkan imma tabi'in yang lain atau sahabatnya masih hilang. Kalau mu'alif mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa? Iya, mu'alif hilang 1, 2, hilang dari awal sanad. Mu'allaq itu apabila ada sanad yang hilang 1 ataupun lebih dengan syarat berturut-turut, hatta mu'allif sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut mu'allaq. Mu'allif mengatakan, saya Imam Bukhari mengatakan an Jabir bin Abdullah mu'allaq. Karena dihilangkan beliau dari sanad dari gurunya sampai ke sahabi. Gitu. Kemudian yang ketiga mu'dal. Mu'dal itu adalah ketika ada 2 perawi yang hilang, tapi syaratnya harus berturut-turut. Mu'alif mengatakan anit tabi'i, berarti nomor 2 dan nomor 1 hilang. Itu bisa jadi mu'dal, bisa juga disebut mu'allaq. Jadi mu'allaq dan mu'dal bisa bertemu di surah kayak gini nih. Misalnya mu'alif mengatakan, misalnya kita ini mu'alif ini kan meriwayatkan dari nomor 2. Nomor 2 meriwayatkan dari nomor 1. Nomor 1 meriwayatkan dari tabi'i. Ketika mu'alif mengatakan anit tabi'i, berarti beliau menghilangkan 2 orang secara berturut-turut dan juga menghilangkan
awal sanad, maka bisa jadi mu'allaq atau mu'dhal. Sekarang munqati itu selain daripada yang tadi, enggak di akhir, enggak di awal, dan juga enggak berturut-turut. Misalnya yang hilang nomor satu, misalnya yang hilang nomor satu dan sahabi misalnya. Berarti hadisnya apa? Munqati. Karena atau yang hilang misalnya ini enggak hilang, misalnya nomor satu tetap ada, yang dihilangkan tabi'in, hilang satu di tengah, itu juga munqati. Seperti itu. Ada yang ini ya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak terkait ini semua? Oke. Itu ya. Jadi karena disyaratkan tadi ittisalus sanad, maka seluruh surah-surah yang ini itu keluar, tidak termasuk ke dalam hadis sahih. Nah, tapi di sini wal mu'allaqus shadiru mimman lam yashtaritis sihah. Berarti di sini ada isyarat dari muallif bahwasanya mu'allaq yang terdapat dalam kitab-kitab yang mana muallifnya itu mensyaratkan bahwa hadis yang di dalamnya adalah hadisnya sahih semua, maka itu dihukumi sahih. Mengapa? Karena kalau kita pukul rata mengatakan semua mu'allaq ini adalah contoh dari hadisnya itu dhaif, di Sahih Bukhari itu terdapat 1341 mu'allaq. Hadis mu'allaq 1341 kalau nggak salah. Sedangkan di Sahih Muslim itu ada 14. Nanti pembahasan ini akan kita bahas di bab khusus tentang mu'allaq dan munqati dan mu'dhal yang lain. Cuman ini sebagai isyarat aja bahwasanya di kitab yang mensyaratkan bahwasanya hadis terdapat dalam kitab tersebut semuanya sahih, itu mu'allaqatnya juga sahih. Karena seperti misalnya Imam Bukhari mengatakan langsung qala Jabir bin Abdullah, itu seakan-akan Imam Bukhari sudah menjamin bahwasanya sanad dari beliau sampai ke Jabir itu sudah thiqah semua, sudah sahih semua gitu. Gitu. Tapi kalau mu'allaqat di kitab-kitab yang lain, misalnya ada mu'allaq di Sunan Abu Dawud, ada mu'allaq di Sahih Ibnu Khuzaimah, di Sunan An-Nasa'i, Jami' At-Tirmizi, maka dihukumi dhaif sampai nanti kita mengetahui siapa yang hilang di situ. Kalau misalnya nanti diketahui siapa yang hilang dan misalnya yang hilang itu orangnya thiqah, maka mu'allaq tadi bisa naik derajatnya ke hasan li ghairihi atau bisa jadi ke sahih li ghairihi. Nanti ada pembahasannya di mutabaat dan syawahid. Wa alam annal isnad huwal ikhbaru an tariqil matni kas-sanadi. Wa qila as-sanadu nafsut tariq. Jadi katanya dalam muhaddisin berpendapat bahwasanya sanad dan isnad itu sama. Jumhur muhaddisin. Makanya di sini qila itu kan berarti isyarah bahwasanya ini qaulnya dhaif, yang mengatakan bahwa membedakan isnad dan sanad. Jadi apa isnad itu? Al-ikhbar an tariqil matni kas-sanadi. Jadi ikhbar ini kan berarti fi'il ya. Berarti kita mengabarkan. Misalnya saya mengatakan kayak di hadis Innamal a'malu binniyat kemarin, akhrijal Bukhari, qala haddatsana Al-Humaidi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Itu isnad juga sanad. Tapi waqila as-sanadu nafsut tariq. Maksudnya ini perawinya itu menunjuk jalan atau rantai perawi yang menyampaikan matan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tadi saya bilang qala haddatsana Al-Humaidi, Sufyan, ya Humaidi, Sufyan, Abdullah bin Zubair, yaitu sanad bagi yang membedakan gitu. Tapi ala kulli hal jumhur muhaddisin mengatakan sanad dan isnad itu sama. Jadi sanad ya isnad, isnad ya sanad gitu. Jadi nggak usah dibuat pusing.
Wala yuqalu likulli wahidin min ruwatil hadisi ala infiradin sanad bal li silsilatil hadis li'anna sanada yattasifu bima la yattasifu bihil wahid min ittisal wal inqita' wa nahwihima fahfaz. Maka kita tidak mengatakan bahwasanya setiap satu orang perawi itu nggak bisa dikatakan sebagai sanad. Misalnya saya bilang tadi, haddatsana al-Humaidi, haddatsana qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Sanad itu ya dari awal nomor 2 ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad, satu kesatuan. Nggak bisa kita mengatakan nomor 2 ini sanad, nomor 1 ini sanad, tabi'in itu sanad, sahabi sanad. Kenapa? Karena sanad itu bisa disifati dengan inqita', terputus. Bisa disifati dengan mu'dhal. Kalau misalnya satu orang inqita' di mana? Nggak bisa kan? Jadi karena itu sanad itu yang dimaksud adalah silsilahnya dari muallif sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orangnya. Itu yang dimaksud dengan wala yuqalu likulli wahidin min ruwatil hadis ala infradin sanad. Wal hal annahu lam yusazza aw yu'al bil bina'i lil majhul fihi ma ay lam yadkhulhu syuzuz wala illah qadihah fi sihhatil hadis. Nah di sini di garis bawah itu wala illatun qadihah. Berarti ada illah yang ghairu qadihah. Dan yang termasuk dalam maksud ta'rif di sini berarti adalah illah yang qadihah. Walam yushazza aw yu'al. Faidah au di sini kan berarti ada kalanya kan au itu bermakna ikhtiari ya. Kita itu bisa memilih antara salah satu gitu. Atau ada kalanya kita bisa memilih keduanya. Nah, yang dimasukkan di sini artinya dalam sanad itu tidak ada salah satu di antara keduanya atau nggak ada kedua-duanya sama sekali gitu. Kalau ada sanad itu misalnya syaz, satu aja berarti dia udah termasuk ke hadis dhaif. Apalagi ada syaz, ada illah. Walaupun ya itu mutaradifan. Syaz kadang berbagian dari illah. Wa syuzuz mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Sudah kita bahas kemarin yang permasalahan yang ada muqarrar 1 sampai 10, ada yang 1 sampai 20 gitu kan. Jadi enggak akan saya ulangi di sini. Atau ada lagi tarif yang lain itu mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Itu juga dihukumi syaz. Berarti kalau mukhalafatul maqbul orang-orang yang dihukumi soduk, nanti di jarh wa ta'dil itu ada kalau siqah berarti nanti hadisnya misalnya fulan siqah, hadisnya itu dihukumi sahih. Tapi nanti ada fulan soduk, la ba'sa bihi, soduk lahu awham dan lain-lain, itu nanti hadisnya dihukumi hasan. Jadi kenapa mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu? Berarti ketika perawi-perawi yang derajatnya itu ketika meriwayatkan hadis hasan seperti soduk-soduk tadi, ketika dia bertentangan hadis yang dia riwayatkan dengan perawi-perawi yang siqah, maka yang diambil adalah perawi yang siqah karena ausat atau aula minhu. Kalau kita menggunakan ibarah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Dan lawan dari syaz itu adalah mahfuz. Mahfuz. Berarti kalau ada hadisnya itu syaz, yang dihukumi syaz berarti lawannya itu mahfuz. Wala farqa bainal illah az-zahirah kal fisqi wa su'il hifzi wal khafiyah. Wa illah akhafiyah berarti ini maksudnya. Kal waqfi fil hadisil marfu'. Nah, di sini muallif Syekh Hasan Masyad enggak membedakan, enggak ada beda. Yang dimaksud illah di sini apakah itu illah az-zahirah seperti fasid atau perawinya itu sudah diketahui bahwasanya hafalannya itu lemah, atau bisa juga illah az-zahirah termasuk dengan inqita' mu'dhal wal khafiyah kal waqfi fil hadisil marfu'. Apa maksud waqfi fil hadisil marfu'? Jadi ada dua hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu ini diriwayatkan dengan marfu'. Sanadnya semuanya siqah. Jadi sanadnya itu
syarat itu semua diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah, sehingga secara zahirnya itu hadisnya sahih. Tapi 10 perawi yang lain yang 10 perawi yang lain yang meriwayatkan hadis ini itu meriwayatkan dengan mauquf. Jadi secara zahirnya hadis ini kita hukumi sahih tadi, yang marfu ini, karena diriwayatkan oleh orang yang thiqah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata setelah ulama hadis mengumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan hadis itu, diketahui bahwasanya beliau ini menyelisihi perawi-perawi yang lain, bahwasanya perawi yang lain itu meriwayatkan dengan mauquf. Itu bukan perkataan Rasulullah SAW, tapi perkataan sahabat. Itu. Dan illah ini adalah ilmu yang paling sulit dan paling ribet lah di ulumul hadis gitu. Kayak udah level tertingginya ketika kita pelajari ilmu illah gitu. Makanya emang di Usuluddin pun kan di Qismul Hadis hanya dipelajari di tingkat 4, kemudian baru di dirasah ulia. Dan gak semua a'immah kita itu emang takhasus di bidang ilal. Oh ya, di sini tadi saya katakan bahwasanya syarih itu tidak membedakan wala farqa bainal illah zahirah wala illah al-khafiyah dalam ta'rif hadis sahih. Kan tadi kan ta'rifnya wala yakuna syadzan wala mu'allalan. Dia tidak syadz dan tidak illah. Padahal ini kemudian ini dikomentarin oleh Dr. Mustafa Abu Zaid bahwasanya di sini kan i'tabarul Syekh Amasyad fil illah syartan wahidan faqat wa huwa kaunuha qadihah. Jadi hanya yang disyaratkan oleh Syekh Amasyad itu hanya yang qadihah, yang mencederai hadis tersebut. Dan beliau tidak membedakan apakah itu illah zahirah ataukah illahnya itu khafiyah. Padahal kalau misalnya illah zahirah itu sudah jelas kata Dr. Mustafa Abu Zaid. Dengan kita mensyaratkan orang itu adil, dhabit. Kan illah zahir tadi apa? Fasid. Fasid itu kan syarat dari adil. Terus su'il hifzi, syarat dari dhabt. Kemudian inqita, syarat dari ittisalus sanad. Jadi sebenarnya illah zahirah ini sudah dijelaskan di ta'rif sebelumnya. Mattasala sanaduhu binaqlil adlin, itu sudah mengeluarkan seluruh illah zahirah. Jadi yang dimaksud wala yakun syadz wala mu'allalan ini hanya illah al-khafiyah. Illah khafiyah. Jadi ilahnya berarti yang secara zahirnya hadis itu sahih. Tapi setelah dikumpulkan seluruh turuknya baru diketahui bahwasanya hadis itu ada cacat di sana. Yarwihi adlun fir riwayah wa huwal muslim al mukallaf salim minal fisqi wa saghairil khissah. Di sini syarih mengatakannya dengan mukallaf ya, tabirnya. Kalau kita kan kemarin kan mukallaf itu baligh dan akil. Mukallaf ini berarti termasuk baligh dan akil di sini. Muslim mukallaf itu dalam kurung di bawahnya berarti baligh wa akil. As-salim minal fisqi wa saghairil khissah. Saghairil khissah ini bisa jadi khawarimul muru'ah, kurang lebih sama. Kalau Dr. Mustafa Abu Zaid di sini ta'liqnya mengatakan kasariqah luqmah. Jadi kayak kita misalnya kayak ke pasar kan gitu kan. Kalau sebenarnya itu ketika ada orang jual kacang-kacangan lah banyak gitu. Sebenarnya kalau kita minta gitu, itu dikasih aja sama penjualnya. Tapi ini ngambil tanpa izin. Nah, itu sariqah luqmah itu maksudnya kayak gitu. Yang menandakan bahwasanya maksudnya perhatian terhadap agama itu kan ziyadatu ala naqsi fid din. Fakharajal fasiq ya di sini. Maka dengan syarat
adlun ini kharajal fasid. Karena adil ini kan sudah kita sebutkan syaratnya muslim, baligh, akil, adamul fisqi wa adam khawarim muru'ah. Berarti otomatis fasik tidak termasuk ke dalam adalah. Wa majhul ainan ka haddasana rajulun aw halan ka haddasana Zaid wala na'rifu sifatahu. Di sini sebenarnya kalau kita mengikut tarikh Ibnu Hajar, Hafiz Ibnu Hajar, majhul ain di sini kan mu'allif mengatakan, syarih mengatakan haddasana rajulun, mencontohkan majhul ainan. Padahal ta'rif majhul ainan menurut Ibnu Hajar itu wa huwal ladzi yarwi anhu rawin wahidin faqat. Wa huwal ladzi yarwi anhu rawin wahidin faqat wa lam yu'raf bi jarhin au ta'dilin. Jadi seorang perawi yang meriwayatkan kepadanya itu hanya satu orang dan tidak diketahui ta'dil ataupun tajrihnya atau jarah wa ta'dilnya. Dia nggak tahu apakah dia thiqah, apakah dia dhaif. Nggak ada aqwalul ulama terhadap dia gitu. Dan diketahui yang meriwayatkan kepada orang itu hanya satu. Dan sebenarnya orangnya diketahui. Misalnya Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi ini sebenarnya beliau masyhur ya. Tapi naftarid lah, atau misalnya Zaid meriwayatkan hadis. Kita udah mengetahui orang Zaid ini siapa gitu. Tapi yang meriwayatkan hadis dari Zaid itu hanya satu orang. Dan kemudian ulama tidak ada yang mentajrih, tidak ada yang mengatakan Zaid ini dhaif atau saduq, ataupun tidak ada yang mengatakan siqah. Maka di sini majhul hal, majhul ain. Kalau hal itu kurang lebih sama, tapi yang meriwayatkan kepadanya dua orang. Wa huwa alladhi yarwi anhu isnani fasa'idan wa lam yu'raf bi jarhin wala ta'dil wa ba'dul ulama yusammunahu al-mastur. Jadi sebagian ulama menyamakan kalau kita melihat ada nanti mastur. Ya, mastur itu sebagian ulama menyamakan mastur dengan majhul hal. Jadi kalau majhul ain itu yang meriwayatkan dari orang tersebut hanya satu orang. Sedangkan majhul hal meriwayatkan dari orang tersebut dua orang dan tidak diketahui ta'dil, apakah dia siqah, ausaqun nas, siqatun siqah ataukah dhaif. Dia enggak diketahui kadzab atau mutham bikadzib atau dhaif, pokoknya enggak ada aqwal ulama tentang dia, enggak diketahui. Nah, itu majhul ain dan majhul hal. Sedangkan haddatsana rajulun ini termasuk contoh mubham. Kalau rajulun imra'atun haddatsana rajulun haddatsana imra'atun itu mubham. Kalau haddatsana Zaidun itu termasuk muhmal. Karena Zaid siapa? Kalau misalnya haddatsana Muhammad di dunia ini ada berapa juta orang gitu kan. Nah, muhmal ini tamyizul muhmal katanya. Biasanya kan Muhammad siapa? Zaid siapa? Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah. Banyak nama Zaid. Wala na'rifu sifatahu. Wa dakhala, dan dengan kita mensyaratkan adil tadi, dakhala riwayatul mar'ah wa riwayah ar-raqib. Jadi mar'ah boleh meriwayatkan hadis di sini. Jadi di sini perbedaan adalah fi riwayah dan adalah fi syahadah. Dalam ini kan persaksian gitu. Kan juga ntar di dalam kita syahadah itu juga disyaratkan adil gitu. Dalam bersaksi. Tapi kalau di bersaksi kan budak tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan dalam periwayatan riwayat budak diterima, makanya. Dan begitu juga dengan riwayat al-mar'ah kan, kalau di syahadah ada syarat-syaratnya. Mar'ah itu bagaimana dia bisa syahadah. Sedangkan kalau di riwayat begitu banyak riwayat yang diriwayatkan oleh orang perempuan,
Sayyidina Aisyah, Sayyidah Aisyah, terus Sayyidah Ummu Salamah dan lain-lain. Banyak sahabiah yang lain yang meriwayatkan hadis. Dhabitun. Dhabitun dhabtu sadrin wa huwa ayyusabbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkana min istihdarihi mata syaa. Berarti beliau benar-benar mutqin dan hafal akan apa yang dia dengar, dari meriwayatkan hadis tersebut dari syekhnya sampai istihdar, sampai dia meriwayatkan hadis, dari dia mendengar sampai dia meriwayatkan hadis. Dan ketika ditanya, dia langsung bisa menjawab gitu. Kalau misalnya sekarang saya inilah orang-orang yang mungkin dalam hafalan Quran gitu kan, ketika ditanya misalnya lanjutkan ayat ini langsung hafal, langsung bisa melanjutkan, berarti dia dhabt sadr termasuk. Au dhabt kitabin wa huwa siyanatuhu indahu min yaumi sami'a ma fi wa sahhahahu ila ayyuaddiya minhu. Atau dhabt kitab, ketika dia meriwayatkan hadis dari syekhnya, kemudian dia benar-benar menjaga kitab tersebut, dari dia mengambil hadis dari syekhnya sampai dia meriwayatkan lagi kepada muridnya, dan dia juga mentasheh, atau kalau misalnya ada kesempatan dia memperlihatkan kitab itu kepada syekhnya gitu, kalau ada yang salah bisa dibenarkan, ila ayyuaddiya minhu. Kemarin sempat disinggung kan, apakah boleh seseorang itu meminjamkan kitabnya kepada orang lain? Jawabannya boleh jika memang meriwayatkan ke orang yang thiqah, dan tidak dibolehkan ketika meminjamkannya kepada orang yang tidak bertanggung jawab, yang dikhawatirkan bisa merubah apa yang terkandung dalam kitab tersebut. An mislihi yata'allaqu bi yarwi, ay yarwihi adlun dhabitun adlin dhabitin mislihi min awali sanadi ila muntaha wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam aw sahabi aw tabi'i. Berarti diriwayatkan oleh orang yang tadi adlun dhabit, dari awal sanad sampai akhir sanad. Ketika misalnya mu'allif meriwayatkan dari nomor 2, nomor 1 tabi'i, sahabi, semua siqah kecuali nomor 1 misalnya soduk, hukum hadisnya apa? Sahih apa hasan? Sahih apa hasan? Hasan. Jadi satu aja ada orang sih, walaupun misalnya ada syaratnya ini 10 lah, ternyata nomor 7 misalnya soduk, itu udah turun derajatnya ke hasan. Begitu juga nanti dengan doif, ada satu orang aja yang doif, itu berarti derajatnya akan turun ke doif. Beda lagi kalau kita menghukumi hadis. Misalnya hadis laula an asyqa ummati, ada 10 jalur periwayatan misalnya. Satu yang sahih, 9 yang dhaif. Kita hukum hadisnya apa? Tetap sahih. Kalau hadis satu aja ada yang sahih, berarti hadisnya sahih. Berbanding terbalik dengan menghukumi sanad. Satu aja ada yang derajatnya di bawah, maka hukumnya juga otomatis turun. Seperti itu. Fadakhala fi sahihi al-marfu wal mauquf wal maktub. Maka marfu yang mana disandarkan kepada Rasulullah SAW, wal mauquf yang disandarkan kepada sahabat, seperti misalnya qala Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wal maktub yang disandarkan kepada tabi'in, maka mereka hadis-hadis ini bisa sahih, bisa juga hasan, bisa juga dhaif. Mu'tamadun bi fathil mim sifatun li dhabit fi dhabtihi min sadrihi lima yumlihi wa naqlihi min kitabihi lima yarwihi. Oh ya. Mu'tamadun ini seakan-akan
Mungkin Syekh Masyad di sini mu'alif di sini mengatakan mu'tamadun ini isyarah ila dhabtit tam. Karena kan kalau syarat hadis sahih matasala sanaduhu binaqli alid dhabit, nanti dhabitnya itu harus dhabtun tam. Karena kalau khafifud dhab itu nanti tarif hadis hasan. Jadi mu'tamadun di sini isyarah ila anna dhabit yang dimaksud di ta'rif ini adalah dhabtut tam. Fi dhabtihi min sadrihi, yaitu dhabtus sadar, wa naqlihi, ini yang dimaksud wa naqlihi ini berarti dhabtul kitab, min kitabihi lima yarwihi. Fa'ulima anna as-sahih li dzatihi ma jam'a syurutan khamsah, yaitu ittisalus sanad wa salamah minasy-syudzuz wa salamah minal illah al-qadihah wa ayyakuna kullu min ruwatihi adla riwayah atau adil wa dhabtan. Nah, ini kalau misalnya di nuskhah yang ini ada dalam kurung dhabtan taman. Misaluhu, contohnya marwahul Bukhari min tariqi al-A'raj an Abi Hurairah. Nah, ini juga sedikit faidah, Ustaz. Ketika kita membaca sebuah hadis atau ada di takhrij lah, ketika kita melihat menemukan perkataan min tariq. Min tariq ini isyarah bahwasanya ada sanad yang dibuang di situ. Dibuang. Untuk tujuannya untuk meringkas. Diringkas itu nanti di ilmu takhrij ada itu. Min tariq. Karena makanya di sini kalau yang di nuskhah yang di Tahqiqul Mustafa ada isyarah kan ila hamish nomor 2 di bawah. Fi sahihihi akhrajal Bukhari fi sahihi an Abdullah ibni Yusuf an Malik an Abi Zinad baru an A'raj. Baru an A'raj an Abi Hurairah. Tapi karena diringkas maka menggunakan lafaz min tariq. Karena kalau menggunakan anil A'raj an Abi Hurairah itu nanti qari bisa salah paham bahwasanya Imam Bukhari bisa memberikan hadis dengan mu'allaq anil A'raj karena menghilangkan 3 sanad di awal. 3 perawi. Karena tadi perawi tidak bisa disebut sanad. Jadi mafhum ya, apa itu yang dimaksud dengan min tariq? Min tariq itu berarti tadi ada yang dihilangkan kan tujuannya untuk meringkas dalam takhrij. Min tariqil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati al-amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ini sebenarnya lafaz hadisnya At-Tirmizi, Ustaz. Lafaz hadisnya Sunan At-Tirmizi nanti di contoh hadis hasan. Sedangkan kalau dirujuk ke kitab Sahih Bukhari, itu lafaznya Anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati au 'alan nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Nah, kalau mengikuti lafaz di Sahih Bukhari, lafaz aslinya seperti itu. Tapi ala kulli hal maknanya sama. Wa hukmuhu annahu salihun lil ihtijaj bihi wal istishdhadi bil ittifaqi fil usuli wal furu'. Yang dimaksud dengan usul ini apa? Fil usuli wal furu'. Usul ini apa? Aqidah. Wal furu' berarti fiqh. Ahkamil fiqh. Kama annahu yajibul amal bihi bisyurut. Bisa dijadikan hujjah. Sekarang kita masuk ke hadisun hasan. Hadisun hasan. Oke. Wal hasanu ay ta'riful hadis al ma'rufu turqan bidhammin fasukun. Turqan ay ma'rufun ruwatuhu al-mukhrijuna lahu wa hadza kinayatun ala ittisalis sanad. Yang dimaksud sebelumnya ta'rif hadis hasan
Ini kan mu'alif mengatakan wal hasan ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la ka sahih ishtaharat. Itu nanti kalau kita masuk ke kitab yang lebih tinggi seperti Muqaddimah Ibnu Shalah, ta'rif hasan ini ada dua. Kalau Ibnu Shalah kan beliau meninggal di 600-an ya. 600-an. Nah, itu sebenarnya ada setelah Ibnu Shalah ada Imam Ibnu Hajar, Hafiz Ibnu Hajar. Ada 3 ta'rif yang masyhur mengenai hadis hasan, yaitu ta'rif Imam Al-Khattabi, ta'rif Imam At-Tirmizi, dan ta'rif Imam Ibnu Hajar. Nah, yang dipakai atau yang dipakai oleh muallif Imam Al-Baiquni ini ta'rif Imam Al-Khattabi. Ikuti ini ta'rif Imam Al-Khattabi. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Karena ta'rif Imam Al-Khattabi itu gini, San. Ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu wa alaihi madaru aksarul hadis sampai akhir. Ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu. Kurang lebih sama dengan ta'rif yang disebutkan oleh muallif. Al-ma'rufu turqan, yaitu ay ma'rufun ruwatuhu al-mukhrijuna lahu, mengetahui para perawi yang meriwayatkan hadis. Berarti karena perawinya diketahui, itu kinayah kinayah ala ittisalis sanad, karena perawinya diketahui. Nah, dicontohkan di sini wazalika ka ayyakunal hadisu min riwayati rawin ushtuhira bi riwayati ahli baladihi ka Qatadah fil Basriyin fa in, seperti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang udah masyhur di kalangan ahli baladnya, seperti Qatadah fil Basriyin, seperti Qatadah indal Basriyin. Fa inna hadisahum idza ja'a an Qatadah wa nahwihi mimman huwa bimanzilatihi kana makhrajuhu ayrwatuhu ma'rufin li syuhrati silsilati Qatadah indal muhaddisin. Jadi maksudnya ketika Imam Qatadah Ibnu Da'amah meriwayatkan hadis, itu orang-orang Basrah sudah mengetahui siapa aja syekh-syekhnya dari Qatadah, atau siapa aja orang-orang yang meriwayatkan dari Qatadah, itu sudah ma'ruf. Makanya ini yang dimaksud ma'rufut turuqan. Jadi karena abang sudah ma'ruf siapa gurunya dan siapa yang meriwayatkan dari beliau, maka itu kinayah ala sanad itu muttasil ittisali as-sanad. Faqaraja al-mursal. Ini sama kayak hadis sahih tadi, faqaraja al-mursal wal munqati wal mu'dal wal mudallas qabla an yatabayyan tadlisuhu. Karena mudallas atau berarti mudallis orang yang meriwayatkan hadis dengan tadlis, jika sudah diketahui bahwasanya dia itu meriwayatkannya dengan haddasana di turuk yang lain, maka dihukumi apa, Ustaz? Misalnya orang ini Husyaim dihukumi siqah mudallis. Ketika Husyaim meriwayatkan dengan an Muhammad misalnya, Husyaim an Muhammad, itu berarti hadisnya dihukumi dhaif karena beliau meriwayatkan dengan an-anah. Sampai nanti kita kumpulkan semua thorik dari hadis ini, kalau kita menemukan Husyaim meriwayatkannya dengan Husyaim haddasana qala haddasana Muhammad, maka derajatnya hadis tadi tidak jadi dihukumi dengan dhaif, tapi naik ke sahih karena Husyaim itu aslinya siqah. Karena beliau masyhur bitadlis, karena tadlisnya itu selama beliau meriwayatkan dengan an-anah atau lafaz yang la tufidul ittisal, maka riwayat beliau dihukumi atau diturunkan menjadi dhaif sampai benar-benar ada tahdits dari beliau, bahwasanya beliau benar-benar meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya. Kalau di sini tadi saya contohkan kan Husyaim an Muhammad. Sampai kita mengetahui Husyaim haddasana Muhammad, kalau kita nggak dapat lafaz haddasana ini, berarti ya udah hukum hadisnya dhaif. Itu. Ini nanti
Hushaim ini contoh nanti di hadis dhaif yang naik ke hadis hasan li ghairihi. Faqad wal mudallas qabla ay yatabayyan tadlisuhu fa innahu la yudra hina idzin man saqat fala yakuna muttasilan. Karena kalau misalnya tadi Hushaim meriwayatkan dengan anak-anak, ada ihtimal, ada kemungkinan beliau meriwayatkan dari orang lain. Dan orang lain ini enggak diketahui apakah beliau siqah atau dhaif. Itu yang menyebabkan hadisnya dihukumi dhaif. Pokoknya kenapa mursal, munqati, seluruh contoh-contoh yang hadis ini itu terputus sanadnya, yang hilang, itu dhaif karena kita nggak mengetahui orang yang hilang itu siapa, dan kita nggak mengetahui. Seandainya kita mengetahui dan kita ketahui bahwasanya orang yang hilang itu siqah, ya berarti hadis yang munqati lagi mursal itu bisa naik derajatnya selama diketahui orang yang hilang itu siapa. Tapi permasalahannya, kalau kita nggak mengetahui siapa orang yang hilang di sanad tersebut, maka itu yang menyebabkan hadisnya dihukumi dhaif. Wa ghadat ini ay sarat, ya, sarat. Sarat rijaluhu ay mukharrijuhu mustahiratan bil adalah wad dhabti. Berarti tadi ittisal. Kan tadi ma'rufut turuqan sama aja dengan ittisal. Berarti ittisal juga termasuk syarat dari hadis hasan. Ghadat rijaluhu ay mukharrijuhu mustahirah bil adalah wad dhabti. Berarti beliau juga adil dan dhabit. La kashtihari rijali sahih ishtaharat. Bal ishtiharon aqalla min zalik. Berarti maksudnya aqalla min zalik berarti dhabitnya itu enggak sampai derajat dhabtut tam, tapi khafifud dhab. Wa ulima min hadza anna al-hasan yushariku sahiha fi ittisali sanadihi wa adalati riwayatihi. Hasan itu mengikuti atau sama dengan sahih dalam syarat-syaratnya di ittisali sanad. Sanadnya harus bersambung. Wa adalati riwah, dan perawinya harus adil. Wa dhabtihim, dan juga dhabit. Wa in lam yasilu darajah ruwati sahih, walaupun dhabitnya itu tidak sampai tadi ke derajat sahih. Wa baqiya min syurutis sahih as-salamah minasyudzuz wa minal illah. Dan sama bahwasanya hasan juga nggak boleh ada hadis yang syadz dan al-illah. Fal haddul jami' lil hasan, maka ta'rif hadis hasan katanya, huwa mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin qalla dhabtuhu qillatan la tulhiquhu bihali man yu'addu tafarruduhu munkaran wa salima minasyudzul wa minal illah. Karena tafarrud itu ada 3, ini kan mayu'addu tafarduh mungkaron. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh seseorang meriwayatkan sebuah hadis yang hanya dia sendiri yang meriwayatkan, gak ada orang lain. Nah, itu kan tafarrud, hanya dia sendiri yang meriwayatkan. Nah, itu kalau tafarrudnya itu orangnya tamuddab, itu diterima. Hadisnya sahih li dzatihi. Kalau orangnya itu tamuddab, tapi tafarrud, kalau orangnya khafifud dhab, itu diterima atau enggak? Hadis kalau tamud dhab itu diterima tadi kan? Dihukumi hadisnya apa? Sahih li dzatihi. Tapi kalau tafarrudnya itu dari rawin yang khafifud dhab, diterima atau enggak? Diterima juga. Dihukumi dengan hasan li dzatihi. Tapi ada tafarrud yang enggak diterima. Tafarrud kalau yang di tafarrud yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif. Nanti namanya hadis itu dihukum mungkar. Itu tafarrud al-qalil ad-dhabt jiddan. Itu termasuk dalam hadis mungkar. Makanya nanti mungkar ada beberapa ta'rifat. Salah satunya ta'rif mungkar itu ketika hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang mana orangnya itu tidak diterima periwayatannya itu kalau sendiri. Atau secara mudahnya hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif.
dan dia itu sendiri meriwayatkan hadis tersebut tanpa ada penguat dari hadis hasan atau hadis sahih atau hadis dhaif yang semisal. Karena kalau ada hadis dhaif yang semisal, maka selama derajat dhaifnya tidak syadid, itu bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Kabi qawlihi ittasala sanaduhu dakhala sahih wa binaqlin adlin juga dakhala sahih, karena syarat sahih dan syarat hasan itu sama-sama harus syaratnya itu mutasil dan adl. Wa dhabitun qalla dhabtu. Maka dengan bila dikatakan qalla dhabtu berarti kharaja as-sahih. Wa bima baqiya kharaja ad-dhaif. Karena tadi disyaratkan wala yakun syadz wala mu'allal. Karena kalau ada syadz, ada mu'allal, ada illah, maka hadisnya menjadi dhaif. Wa ma dzukira wal hasan li dzatihi misaluhu hadis laula an asyqa ala ummati bin nazari li riwayah Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Antum ada masih ini ya, masih ngebawa yang catatan kemarin enggak? Atau ada di ini ya? Coba kita lihat yang catatan kemarin. Karena di sini syarih tidak menjelaskan sahih li ghairihi kan. Langsung nanti hanya contoh hasan li ghairihi. Di sana ada sahih ghairihi wa huwa ma khafa dabtuhu rawihi al-'adl walakinnahu jaa'a min tariqin akhar mislihi aw aqwa minhu sawa'un kana mutabi' aw syahid fayartaqi bidzalika ila rutbati sahih li ghairihi. Jadi hadis hasan yang jika ada riwayat lain, baik itu juga riwayatnya hasan ataupun aqwa minhu sahih, maka hadisnya menjadi sahih li ghairihi. Tadi kan disebutkan di contoh hadis sahih li dzatihi itu hadisnya sama, laula an asyqa ala ummati, tapi yang di sahih li dzatihi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dari Thariq an Abdullah bin Yusuf an Malik an Abi Zinad anil A'raj. Kemudian di hadis hasan li dzatihi itu merujuk ke riwayat dari Imam At-Tirmizi dari yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah. Beliau ini yang menyebabkan hadis ini turun ke derajat hasan Ustaz. Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah. Karena fa inna Muhammadan masyhurun bisidqi lakinnahu laisa fi ghayatil hifzi hatta dha'afahu ba'duhum li su'i hifzihi wa wasaqahu ba'duhum li sidqihi wa jalalatihi. Kalau Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di dalam Taqribut Tahdzib, beliau ini soduk lahu auham. Makanya derajat beliau termasuk ke dalam hadis yang beliau riwayatkan termasuk ke dalam derajat hasan. Walaupun nanti lahu auham ini itu akan lebih dakik lagi. Lahu auham ini isyarah bahwasanya beliau terdapat hadis-hadis yang beliau riwayatkan itu mukhalafah dengan hadis yang lebih aqwa. Jadi ada hadis-hadis syadz yang beliau riwayatkan. Makanya di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan soduk lahu auham. Itu enggak ada di kitab, saya tambahkan sendiri itu. Qala Hafidz Ibnu Hajar, saya merujuk ke Taqribut Tahdzib soduk lahu auham. Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah. Nah, di sini kan yang di bawah itu ada bagan. Ya dari catatan saya kemarin. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak thariq. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh hadis contoh yang hasan li dzatihi itu diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah.
Beliau meriwayatkan dari gurunya Abu Salamah kan yang paling kanan. Kemudian yang Abu Zinad itu riwayat Imam Bukhari kan, wa bainal aujuh ukhra li hadzal hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad. Berarti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ahmad itu meriwayatkan dari Abu Zinad min tariqi Abi Zinad Abdullah bin Zakwan an A'raj an Abi Hurairah. Kemudian wa akhrajahu Ibnu Majah min tariq Ubaidillah ibnu Umar an Sa'id bin Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah. Wa Ahmad min tariq Muhammad ibnu Ishaq an Sa'id al-Maqburi bihi. Dan yang ketiga, akhrajahu Ahmad min tariq Ibnu Syihab Az-Zuhri an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah. Jadi di sini ada berapa sahabat yang ada berapa tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Hurairah? Ada 4. Abu Salamah Al-A'raj, Sa'id Al-Maqburi, Humaid bin Abdurrahman. Nah, kalau kita hanya melihat sanad dari Imam At-Tirmizi, itu dihukumi apa? Hasan li zatihi. Karena Muhammad ibnu Amru ini tadi disebutkan beliau adalah saduq, sehingga derajatnya jadi hasan li zatihi. Tapi karena ada mutaba'ah, ada penguat. Nah, di sini saya singgung. Mutaba'ah itu ayyuwafiqa rawil hadis ala ma rawahu rawin akhar. Jadi kalau misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh yang mana periwayatannya itu muafid, sama dengan rawin akhar kayak tadi. Kalau di sini sama-sama diriwayatkan oleh satu sahabat Abu Hurairah, maka itu disebut mutaba'ah. Tapi kalau misalnya hadis laula an asyqa ala ummati tapi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas misalnya, itu berarti namanya syawahid. Jadi kaidahnya mutaba'ah itu dari sahabat yang sama, sedangkan syawahid itu dari sahabat yang beda dan hadisnya itu satu. Di sini kan kita lihat. Di sini Muhammad ibnu Amru yang menjawabkan hadis ini menjadi turun derajatnya ke hasan. Perawi-perawi ini bertemunya di mana? Pertemuan itu terjadi di mana? Di Abu Hurairah. Berarti termasuk namanya mutaba'ah qasirah. Karena bertemu di syekhihi. Contoh mutaba'ah tamah di bagan ini itu yang mana? Ibnu Ishaq dengan Ubaidillah ibnu Umar, atau Abu Salamah dengan A'rad dengan Sa'id Al-Maqburi dan Humaid ibnu Abdurrahman. Itu mutaba'ah tam, karena mereka sama-sama meriwayatkan hadis dari syekhnya. Jadi ketika mereka meriwayatkan hadis sama-sama dari syekh yang sama, itu namanya mutaba'ah tam. Tapi kalau pertemuannya itu di syekhihi, bukan dari syekhnya tapi di atasnya sampai ke sahabat, maka jadi mutaba'ah qasirah. Gitu. Paham nggak? Atau ada yang belum paham dan perlu tulis? Hah? Tulis. Oke. Gantilah. Saya pakai ini ya, nggak usah dicontohkan dari ini, contohnya yang lain misalnya. Sahabah atau Abu Hurairah. Satu, dua, tiga, empat,
Ini misalnya nanti di sini ada Ibnu Abbas. 6, 7, 8, 9. Ini ada hadis laula an asyqa ala ummati. La amartuhum bisiwak. Diriwayatkan oleh sahabatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan dari Abu Hurairah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini misalnya ada di sini nomor 10, 11, 12. Kalau 10 meriwayatkan dari nomor 2 dan nomor 3 meriwayatkan juga dari nomor 2, itu mereka bertemu di nomor 2 kan, berarti kan syekhnya nomor 2 nih. Kan? Berarti nomor 10 dan nomor 3 ini itu mutaba'ah tamah. Tamah. Jadi misalnya nomor 3 ini dia soduk. Di sini dia siqah. Ini kan hadisnya tadi kita sepakat kalau ada aja satu aja yang soduk, yang lainnya ini semuanya siqah, maka derajatnya jadi berapa? Jadi apa? Hasan. Hasan li zatihi. Tapi karena dia nggak sendirian, nomor 3 ini nggak meriwayatkan nggak sendirian, tapi juga ada kawannya yang meriwayatkan dari guru yang sama dan dia ini siqah. Maka nomor 10 ini menjadi penguat dari yang nomor 3. Jadi kalau ini kita hilangkan, hadisnya jadi hasan li dzatihi. Tapi karena ada turuk yang lain, setelah kita cari, ternyata nomor 3 ini nggak sendirian nih. Ada nomor 10 dan dia itu siqah. Atau kalau nggak siqah, dia sama aja, dia sama-sama soduk misalnya. Sama-sama soduk. Soduk tambah soduk itu nanti akan naik derajatnya ke sahih li ghairihi. Jadi kaidahnya hasan plus hasan itu sama dengan sahih li ghairihi. Begitu juga dengan hasan plus sahih. Jadi hasannya naik ke sahih li ghairihi gitu. Terus kalau misal, nah ini tadi yang bertemu di yang gurunya. Sekarang nomor 4 ini yang soduk. Aduh, malis tuh. Tulisannya bagus banget. Nomor 11 ini siqah. Nomor 11 siqah. Nomor 4 soduk. Nomor 11 meriwayatkan dari nomor berapa, Ustaz? Sudah 10. Nomor 4 meriwayatkan dari nomor 3. Mereka bertemu di guru yang sama enggak? Enggak. Bertemunya di syekh-syekhihi, di gurunya. Gurunya ini yang sama-sama berguru dengan nomor 2. Itu namanya mutaba'ah qasirah, karena enggak bertemu di gurunya. Syaratnya pokoknya tamah itu harus bertemu langsung di gurunya. Gitu. Kalau bertemu di ke atasnya, sampai misalnya ntar pertemuannya bukan di nomor 10. Pertemuannya ntar ada di sini 12. 12, 13, baru ke Abu Hurairah. Misalnya. Nomor 11 siqah. Nomor 4 soduk. Di nomor 10, nomor 3 nggak bertemu. Di syekhnya nggak bertemu. Syekh-syekhnya nggak bertemu, syekh-syekhnya lagi nggak bertemu, bertemunya di sahabat, itu tetap termasuk mutaba'ah qasirah. Karena qaidnya mutaba'ah qasirah itu yang penting dari sahabat yang sama. Sahabat yang sama, mutaba'ah qasirah. Kalau mutaba'ah tamah itu kan tadi sahabat yang sama dan dari guru yang sama. Gurunya harus sama. Selama gurunya nggak sama, tapi dari sahabat yang sama,
Itu mutabah qasirah. Seperti itu. Misalnya udah, ini mutabah ini udah kebayang ya? Bayang. Kita hapus. Misalnya kita anggap mutabaah nggak ada. Nggak ada, kita cari mutabahnya nggak ada, cuman ini doang. Yang jalur dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dihukumi dengan hasan li dzatihi karena nomor 4 soduk misalnya. Tapi ternyata ada riwayat dari Ibnu Abbas yang sama, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ila akhir hadis. Hadisnya sama, tapi dari sahabat yang berbeda. Maka ini namanya apa? Syawahid. Jadi syawahid itu antum gak usah ngelihat nomor 9, nomor 8, nomor 7 ini gak usah dilihat. Yang penting selama hadisnya sama dan dari sahabat yang berbeda, itu udah namanya syawahid gitu. Yang perlu dilihat itu dalam mencari mutaba'ah, mencari dari gurunya dulu. Terus kalau nggak dapat dari gurunya, ya dari guru-gurunya. Nggak dapat lagi guru-gurunya lagi sampai ke sahabat. Mana? Ada mafhum? Nanti kalau ada yang nggak mafhum, ditanya aja, bisa akhir daras atau di grup ataupun langsung chat Anda juga, nanti nggak apa-apa. Insyaallah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan hasan li ghairihi. Wa ammal hasan li ghairihi. Nah ya, berarti tadi kan wa ma dzukira huwa al hasan li dzatihi. Misaluhu la hadis laula an asyqa ala ummati bin nazari li riwayah Muhammad ibnu Amru ibni Alqamah. Ketika sendiri, hasan li dzatihi ketika sendiri, an Abi Salamah an Abi Hurairah. Tapi nanti hukum akhirnya hadis ini naik derajatnya ke sahih li ghairihi. Fa inna Muhammadan masyhurun bisidqi lakinnahu laysa fi ghairil hifzi hatta du'afahu ba'duhum li su'i hifzihi wa wasaqahu ba'duhum li sidqihi wa jalalati. Wal mutabi'. Nah, di sini amal hasan li ghairihi fa huwa ma fi isnadihi masturun. Tadi kita mastur ini udah disinggung di awal. Ulama hadisin menyamakan mastur dengan Hafidz Ibnu Hajar. Mastur dengan majhul hal, yaitu yang diriwayatkan oleh 2 orang dan tidak diketahui. La na'rifu adalatuh, la yu'raf adalatuhu wa dhabtuhu, enggak diketahui adalahnya dan dhabitnya. Fahuwa ma fi isnadi hasan li ghairihi ya. Wa fahuwa ma fi isnadihi masturun lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghaira annahu lam yakun mughaffalan wala kasiral khata' fi ma yarwihi wala muttahaman bil kadhibi wala yunsabu ila mufassaqin akhar wa taqawwa bi mutabi' au syahid. Nah, hasan li ghairihi kata syarih, apabila yang penting di sanadnya itu nggak ada rawi yang mastur, atau bukan, ma fi isnadihi rawin mastur, jika di sanadnya misalnya ada rawin mastur, karena rawin mastur ini itu dhaifnya masih bisa diangkat, bukan dhaif yang syadid. Lam tatahaqqaq ahliyatuhu itu maksudnya lam yu'raf adalatuhu au dhabtuhu ghair annahu lam yakun mughaffalan, dia itu tidak banyak lalai dalam periwayatannya. Wala kasirul khata'i fi ma yarwihi, dan tidak banyak kesalahan ketika meriwayatkan. Karena kalau kasirul khata' sampai dia emang sangat banyak kesalahan dalam periwayatannya, itu bisa jadi hadisnya nggak bisa diangkat ke hasan li ghairihi. Wala muttahaman bil kadhibi, ini juga nggak bisa diangkat. Wala muttahaman bil kadhibi, kalau orang dihukumi muttahaman bil kadhibi, itu hadisnya dhaif jiddan, bukan dhaif lagi. Kalau udah hadis dihukumi dengan dhaif jiddan, walaupun ada mutaba'ah, hadis tersebut tidak bisa diangkat ke hasan li ghairihi. Yang bisa diangkat ke hasan li ghairihi hanya dhaif yang
dhaifnya itu disebabkan oleh sebab yang tidak terlalu parah, alla yastadda dha'fuhu. Ya. Kalau orang itu udah terbukti berbohong, kata saya kemarin, walaupun dia meriwayatkan hadis nih, dan ternyata ada mutabi dari sanad yang sahih, yang siqah semuanya. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang ketahuan berbohong bisa naik nggak derajatnya? Kan pada ada mutabi, bisa nggak? Karena sudah dihukumi kadzib, dan orang-orang yang kadzib hadisnya dihukumi dhaif jiddan. Wala mutahaman bil kadzib, begitu juga mutaham bil kadzib. Apa beda kadzib dan mutaham bil kadzib? Mutaham bil kadzib ini dia itu tidak terbukti berdusta dalam periwayatan hadis, tapi sudah ketahuan atau pernah berbohong dalam muamalah, sering berbohong dalam muamalah dalam keseharian, sehingga ditakutkan ya dia dengan keseringannya dia berbohong itu akan sampai berbohong juga dalam periwayatan hadis walaupun belum pernah terbukti. Itu muttahaman bil kadzib, dan ini pun dihukumi dhaif jiddan. Apalagi yang tertuduh berdusta, apalagi yang kadzib. Wala yunsabu ila mufassiqin akhar wa taqawwa bi mutabi'in aw syahidin. Jadi selama di sanad itu nggak ada rawi yang muttaham bil kadzib, selama nggak ada orang yang banyak banget kesalahannya, nggak ada orang yang kadzib. Kalau misalnya dhaifnya itu hanya disebabkan oleh orang perawi yang hilang, atau rawinya tadi majhul, nggak diketahui adalahnya, nggak diketahui dhabitnya. Kalau ada mutaba'at atau syawahid, maka hadis yang diriwayatkan bisa naik, yang dia riwayatkan bisa naik ke hasan li ghairihi, karena asalnya kan hadis dia adalah dhaif. Wal mutabi' ma ruya bil lafzi wasyahid ma ruya bil ma'na naqsah. Nah, ini itu ta'rifan lain dari mutaba'ah dan syawahid. Tapi ini ta'rif yang enggak masyhur di kalangan muhaddisin. Kan kalau kata Syarih, mutabi itu yang diriwayatkan oleh dengan bil lafzi. Misalnya laula an asyqa ala ummati. Kemudian ada lagi di hadis yang lain sama lafaznya laula an asyqa ala ummati. Maka itu termasuk mutaba'ah. Kalau syahid itu maknanya yang sama gitu. Walaupun lafaznya berbeda, selama maknanya sama itu namanya syawahid. Tapi yang dipakai oleh ulama muhaddisin yang kebanyakan itu ya tadi, kalau misalnya mutaba'ah itu qaidnya dari satu sahabat yang sama. Kalau syahid dari sahabat yang berbeda, baik lafaznya sama ataupun maknanya yang sama. Misaluhu ma rawahu Tirmizi an Hushaim an Zaid an Abdurrahman anil Bara marfu'an innahu haqqan 'alal muslimina ay yaghtasilu yaumal jum'ah. Ini misal apa? Misal hadis hasan li ghairihi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Hushaim an Yazid an Abdurrahman anil Bara. Ini sebenarnya Imam Tirmizi nggak langsung melewatkan dari Hushaim ya. Itu ada di bawah an Ahmad ibnu Mani' dulu baru an Hushaim. Sedang kalau seandainya disebutkan min tariq Hushaim itu lebih ahsan sebenarnya. Karena kita jadi biar kita nggak menyangka bahwasanya Imam Tirmizi meriwayatkan langsung dari Hushaim. An Hushaim an Yazid an Abdurrahman anil Bara marfu'an innahu haqqan 'alal muslimina ay yaghtasilu yaumal jum'ah. Marfu'an ini berarti isyarah bahwasanya hadis ini Bara ini meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marfu'an berarti an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang diringkas. Kenapa hadis ini dhaif katanya? Fa Hushaim dhaifun li tadlisihi. Lakin lamma taba'ahu Abu Yahya At-Taimi kana hasanan
Husaim ini dhaif. Dhaifnya apa? Karena tadlis. Padahal Imam Ibnu Hajar mengatakan di Takribut Tahdzib, Husaim ini siqotun sabat. Tapi siqotun sabat kasirut tadlis wal irsal. Jadi sebenarnya beliau itu siqoh. Gak hanya siqoh doang, siqotun sabat. Lebih tinggi dari siqoh. Cuman karena beliau sering tadlis, jadinya riwayat beliau yang diriwayatkan dengan lafaz an itu diturunkan derajatnya menjadi dhaif. Walaupun beliau itu sebenarnya kalau secara syakhsiyahnya itu lebih tinggi dari siqah. Sahabat. Tapi karena tadlis tadi derajatnya jadi dhaif. Lakinnahu lamma taba'ahu Abu Yahya At-Taimi kana hasanan. Nah, karena ada mutabaah nih. Husaim ini enggak meriwayatkan dari gurunya Yazid. Itu enggak meriwayatkan dari gurunya, itu enggak meriwayatkan sendiri maksudnya. Husaim enggak meriwayatkan sendiri dari gurunya. Akan tetapi diikuti oleh Abu Yahya At-Taimi. Jadi maksudnya Husaim dan Abu Yahya At-Taimi itu sama-sama meriwayatkan hadis dari gurunya. Seperti itu. Dan Abu Yahya At-Taimi beliau juga dihukumi kalau nggak salah, kalau antara soduk atau dhaif. Kalau nggak salah dhaif. Abu Yahya At-Taimi beliau dhaif. Aywa. Abu Yahya Ismail Ibnu Ibrahim At-Taimi qala Zahabi wa Ibnu Hajar. Imam Zahabi dan Imam Ibnu Hajar mengatakan beliau itu dhaif. Sehingga hadisnya dihukumi dhaif. Nah, di sini berarti Husaim tadi hadisnya dhaif karena tadlis. Kemudian Abu Yahya At-Taimi dhaif karena memang syakhsinya dhaif. Maka dhaif dan dhaif jadi hasan bi ghairihi. Walaupun contoh ini itu ditaklik oleh Dr. Mustafa Abu Zaid. Kata beliau, contoh ini sebenarnya sedikit keliru kalau udah kita mentakhrij hadisnya. Dijelaskan nggak ya? Oke. Saya perlu bukan tulis. Jadi contoh ini sebenarnya katanya sedikit keliru, Ustaz. Kebalik. Husaim tadi dhaif karena apa? Tadlis kan? Husaim tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Saya langsung aja ya. Sebenarnya sebelum Husaim ini ada yang lain. Cuman Imam Tirmizi meriwayatkan dari gurunya, itu siqah, baru ke Husaim. Husaim ke siapa? Yazid, ya. An Yazid. Yazid an Abdurrahman. Oke. Sampai akhir hadis. Karena perawi yang lain itu semuanya siqah. Yang bermasalah hanya di Husaim. Ini katanya beliau siqah. Siqatun lakinnahu kasir tadlis. Nah, beliau ini siqah. Tapi kenapa beliau diturunkan derajatnya ke dhaif? Karena beliau meriwayatkan dengan an. Kalau kita menemukan riwayat mudallis dengan lafaz haddatsana, hukumnya jadi apa, Ustaz? Jadi sahih. Ya kan? Karena akan kembali ke hukum asal beliau.
Hukum asal beliau apa? Siqotun ini, sahabat siqoh. Jadi kenapa beliau diturunkan ke dhaif? Karena hanya sebab beliau menikah dengan anak-anak. Seharusnya ketika kita menemukan hadis seperti ini, kita cari dulu semua turuk yang beliau riwayatkan. Ternyata di di Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau meriwayatkan haddatsana Husyaim. Ibnu Syaibah meriwayatkan dari Husyaim. Husyaim ke Yazid. Ternyata di Musannaf Ibnu Abi Syaibah beliau gak meriwayatkan dengan an-anah, tapi akhbarona. Sehingga sebenarnya tanpa mutabaah tadi, sanad ini sudah sahih gitu. Oh ya, ini ntar ininya muskilahnya di situ. Sanad ini udah sahih karena yang Husyaim ini maksudnya dia nggak turun derajatnya karena ada lafaz akhbarona di riwayat yang lain gitu. Jadi sebenarnya riwayat ini itu bukan dhaif karena Husyaim tadi, tapi dhaifnya oh ya, betul. Ini Hasan. Beliau ini Hasan. Tapi kan ada riwayat lain tadi. Kan? Husyaim dhaif li tadlisihi lakin lam tabahu Abu Yahya At-Taimi. Nah, riwayat Abu Yahya At-Taimi itu juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Abu Yahya At-Taimi an Yazid ini Hasanul hadis. Jadi sebenarnya riwayat yang atas itu derajatnya apa? Hasan, disebabkan oleh Yazid, bukan dhaif karena Husyaim. Seandainya nggak ada riwayat Ibnu Abi Syaibah, ini dihukumi apa? Dhaif karena Husyaim meriwayatkan dengan an-anah dan beliau masyhur bitadlis. Tapi karena ada riwayat lain di Ibnu Abi Syaibah akhbarona, berarti periwayatan Husyaim ini mutasil. Beliau mendengar langsung dari gurunya yaitu Yazid. Nah, riwayat At-Tirmizi Abu Yahya At-Taimi ini itu dhaif. Jadi kata Dr. Mustafa Abu Yazid, harusnya yang dijadikan contoh untuk hadis hasan li ghairihi itu hadis yang di bawah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Yahya At-Taimi. Tadi kan bahasanya hadis yang di atas ini dhaif karena Husyaim itu tadlis. Ketika ada riwayat yang sama Abu Yahya At-Taimi, walaupun ini juga dhaif, maka dhaif plus dhaif sama dengan hasan li ghairihi. Seharusnya kata dokter, yang lebih tepat yang dijadikan contoh itu yang ini. Abu Yahya At-Taimi ini dhaif beliau. Karena ada riwayat Husyaim, maka yang dhaif ini terangkat menjadi hasan li ghairihi. Karena kalau ini sendiri hadisnya bukan dhaif, tapi hasan li zatihi. Kan kita tadi mencari contoh hasan li ghairihi. Jadi nggak tepat kalau hadis ini jadikan contoh. Karena nggak mungkin hasan li zatihi turun ke li ghairihi, hasan li ghairihi. Justru dia yang seharusnya
menjadi penolong, pengangkat dari hadis yang derajat di bawahnya, yaitu dhaif. Dan sebenarnya nanti kalau kita lihat, kalau di nuskhah ini tadi ditalik di akhir disebutkan hadis ini hasan li dzatihi akan naik ke sahih li ghairihi. Coba. Wa yartaqil hadis ila sahih li ghairihi. Nah, fakana yang bagi ala syarih. Dapat enggak? Ditalikan. Ditalik. Fakana yang bagi ala syarih rahimahullah ayyumasila bi riwayah Abi Yahya Ismail ibn Ibrahim At-Taimi. Yang ini, yang di bawah. An Yazid wa yuqawwiha bi riwayati Husyaim. Dan dikuatkan oleh riwayat yang di atas. Ma'amura'ah hali Yazid fa innahu talata. Ukhtulito wa qad arafat Tirmizi rahimahullah ay anna Yazid rawa hadzal hadis hala dhabtihi bi syahidihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, sebenarnya Yazid ini kan saya orang bilang dhabit itu bisa selamanya ada di seorang perawi, ada juga yang di akhir hayatnya mungkin turun. Nah, Yazid ini sebenarnya mukhtalid. Beliau mukhtalid. Kalau enggak diketahui Husyaim, kemudian Abu Yahya ini meriwayatkan sebelum ikhtilat atau sudah ikhtilat, riwayatnya dhaif. Tapi kata dokter mana? Waqad arafat Tirmizi anna Yazid rawa hadzal hadis hala dhabtihi. Nah, di sini Imam Tirmizi mengatakan bahwasanya Yazid ini meriwayatkan hadis ketika hala dhabtihi, sebelum beliau ikhtilat. Berarti ketika masih hafalannya kuat gitu. Dengan apa diketahuinya? Bisyahidihi an Abi Sa'id Al-Khudri, karena ada riwayat lain yang menguatkan. Allazi fi sahihain sayati takhrijuha. Walihadza qala hadisul bara hadis hasan riwayat Husyam ila akhir. Wa yataqil hadis ila sahih li ghairihi bisyahidihi allazi rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Marfu'an ghuslu yaumil jumu'ah ala kulli muhtalimin wa siwakin wa yamassu minat tibi ma qadara alaihi. Jadi ketika ada, ini kan tadi sama nih, diriwayatkan oleh siapa? Sahabatnya siapa? Bara ini kan? Al-Bara tadi. Bara ibn al-Azib kalau nggak salah. Bara. Hadisnya hasan li dzatihi. Karena ada riwayat lain dari Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis Bara tadi naik ke Sahih ghairihi. Karena syahid tadi apa? Hadisnya sama tapi diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Mahfum? Saudara-saudara? Al-hadis ad-dhaif. Ya memang sih, pembahasan ini agak-agak sudah masuk ke ini, pembahasan takhrij kan. Lumayan dakik sedikit, cuman nggak apa dijelaskan biar udah ada gambaran lah ketika masuk ke level lanjutan. Kalau emang misalnya masih belum terlalu paham di pertemuan kali ini ya wajar gitu. Nanti mungkin setelah baca lagi, ataupun kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Ahlan. Masih sempat ke hadis dhaif. Wa kullu ma an rutbatil husni wasihhati bil aula ay wa kullu hadisin qasara wan hatta an rutbatihima fahuwal hadis ad-dhaif wa yuqalu lahu al-mardud. Kenapa? Li'annahu la yuhtajju bihi fil ahkami syar'iyyah. Jadi setiap hadis yang lebih rendah derajatnya dari hasan
maka dengan dikatakan dari hasan berarti dari sahih aula gitu. Kalau sampai ke derajat hasan aja nggak sampai, apalagi ke as-sahih kan. Ay wa kullu hadisin qasrawan hatta an rutbatihima fawal hadis ad-dhaif. Oke. Wa yuqalu lahul mardud li'annahu la yuhtaju bihi fil ahkami syar'iyyah. Karena dia tidak bisa dijadikan hujah dalam ahkam syar'iyyah. Berarti isyarah wa idza kana la yuhtaju bihi fil ahkami syar'iyyah fa min babi aula la yuhtaju bihi fil aqaid. Kan? Berarti nggak bisa dijadikan hujah juga dalam akidah. Tapi wa qauluhu la yuhtaju bihi fil ahkami syar'iyyah itu isyarah qad yustafad minhu annahu yuhtaju bihi fi fadailil a'mal. Berarti isyarah di sini bahwasanya hadis dhaif bisa diamalkan atau kita ambil dalam fadail a'mal. Dan ini udah ittifaq di ulama ilmu hadisin bahwasanya hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadail a'mal gitu. Apa syarat hadis dhaif itu bisa diamalkan? Itu ada 3. Ini nggak ada di sini ya. Coba kalau mau dicatat, yang pertama alla yashtadda dha'fuhu. Kan dhaifnya itu enggak syadid. Enggak ada yang perawinya itu kadzab, muttaham bil kadzib. Kalau dhaifnya masih karena ada perawi yang hilang tadi atau munqati atau mursal, itu masih bisa diamalkan di fadail amal. Yang kedua, ayyan darija tahta aslin am. Yang pertama alla yashtadda dha'fuhu, dhaifnya enggak syadid. Yang kedua ayyan darija tahta aslin am. Ada dalil dari Al-Qur'an atau dari hadis sahih atau hasan atas hadis dhaif, misalnya seperti hadis Rasulullah SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza aftar qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu kan hadisnya dhaif, tapi ayyan darija tahta aslin am, bahwasanya berdoa ketika berbuka puasa itu mustahab. Ada dalilnya kan? Ada dalil hadis sahih di situ. Maka kita boleh mengamalkan hadis dhaif yang dengan lafaz yang Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, walaupun sebenarnya hadisnya dhaif. Karena ada hadis sahih bahwasanya berdoa ketika berbuka puasa itu mustajab. Yang ketiga, alla ya'taqida subutahu. Ketika kita mengamalkannya, kita bukan alasabil kita yakin bahwasanya ini benar-benar Rasulullah SAW yang mengatakan, tapi lebih ke ihtiyat. Bisa jadi ini emang benar Rasulullah yang mengatakan gitu. Jadi emang benar. Jadi ya udah diamalkan selama memang dhaifnya itu tidak syadid gitu. Contoh juga kan hadis dhaif yang sering dan banyak banget diamalkan oleh orang-orang, terus orang-orang Indonesia yang umroh atau haji. Itu kan hadis salat arba'in di Masjid Nabawi. Kan man shalla fi masjidi arba'ina salatan la yafutuhu shalah kutibat lahu bara'atu minan nar wa najah minal azab wa bari'a minan nifaq. Itu juga hadisnya dhaif. Tapi dhaifnya enggak syadid. Kemudian juga kan banyak banget hadis sahih yang menceritakan tentang fadilah salat di Masjid An-Nabawi. Itu. Dan ketika kita mengamalkannya, kita nggak meyakini bahwa saya memang apakah benar memang hadis ini dari Rasulullah SAW, tapi lebih ke ihtiyat. Kalau emang benar ya sayang untuk dilewatkan. Gitu.
Wa huwa aqsaman ay bin nazari ila aqsamihi kasur. Jadi hadis dhaif ini hadis banyak sekali pembagiannya. Awsalaha ba'dhum ila salasimi'ah wa ihda wa samanin. Sampai ada yang meneliti bahwasanya hadis dhaif ini sampai ke 381 pembagian. Ada yang membaginya sampai 381 pembagian. La ta'ila tahtaha atau la faidah fi tatabu'iha. Maksudnya kita nggak perlulah sampai benar-benar mengetahui apa 381 pembagian itu. Untuk saat ini itu tidak memberikan faidah yang berarti. Wa tatafawat darajatuhu fi dha'fi bihasabi bu'dihi an syurutus sihah. Jadi dhaif ini tidak satu martabah. Kalau misalnya hilangnya hanya dobit itu lebih syadid, dhaifnya lebih asyad daripada yang hilang adalah dan dobit. Begitu juga, pokoknya semakin banyak syarat dari hadis hasan dan sahih yang hilang, berarti semakin asyad, semakin syadid dhaifnya. Kayak tadi kan, dhaif yang disebabkan oleh perawi yang majhul itu tidak sama derajatnya dengan dhaif yang disebabkan oleh perawi yang tertuduh berdusta, muttaham bil kadzib, atau yang benar-benar pernah berdusta gitu, atau berkadzib. Karena kalau muttaham dan kadzib tadi dhaif jiddan, sedangkan kalau majhul hanya dhaif. Wa tatafawat darajatuhu fi dha'fi bihasabi bu'dihi an syurutus sihah. Misalu hadis inna nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda wa masaha ala jawrabain li'annahu yurwa an Abi Qais al-Audi. Nah, beliau ini Abi Qais al-Audi, beliau ini juga qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Taqrib saduq lahu awham. Nah, kita lihat kan, saduq lahu awham. Kita lihat Muhammad Ibnu Amr Ibnu Alqamah juga saduq lahu awham kan. Yang di hadis, contoh hadis hasan li dzatihi. Berarti kan lahu awham ini isyarah bahwasanya beliau itu ada meriwayatkan hadis yang syaz, menyalahi dari perawi yang lain. Tapi di riwayat yang hasan li dzatihi ini itu bukan hadis yang min wahmihi, bukan hadis yang dari wahamnya dia. Makanya naik ke sahih li ghairihi. Sedangkan yang dicontoh hadis dhaif ini, Abi Qais al-Audi ini, sebenarnya beliau saduq lahu awham. Sedangkan kalau misalnya beliau aja sendiri yang meriwayatkan hadis, itu sebenarnya hukumnya hasan karena saduq. Dan ketika ternyata diketahui bahwasanya hadis yang beliau riwayatkan itu dari wahamnya, dari yang kesalahan beliau menyalahi perawi-perawi yang lain, menyelisihi perawi-perawi yang lain, maka hadis beliau diturunkan ke derajat dhaif. Li'annahu yurwa an Abi Qais al-Audi, karena hadis yang ma'ruf dari sahabat-sahabat yang lain itu wa masaha ala al-khuffain, bukan al-jawrabain. Seandainya nggak ada hadis masah al-khuffain, bisa jadi hadis ini dihukumi hasan karena saduq lahu awham kan, hasan. Tapi karena hadis sahih itu masah ala al-khuffain, maka hadis yang beliau riwayatkan itu mukhalafah dengan yang al-khuffain, jadi derajatnya turun ke dhaif. Oh, lagi satu faedah yang belum saya sampaikan. Tadi kita udah ngebahas hadis dhaif itu bisa naik ke hadis apa? Hasan li ghairihi. Dan hadis hasan bisa naik ke derajat sahih li ghairihi. Tapi kita baca kebanyakan kutub-kutub mustalah itu kaidahnya seperti itu. Dhaif naik ke hasan li ghairihi, hasan naik ke sahih li ghairihi. Tapi dokter-dokter kita di Azhar itu banyak berbeda pandangan tentang ini. Hatta saya dulu di
tingkat 3 itu termin 1 dan termin 2 itu hukumnya beda. Kan dokternya beda. Jadi dokter yang di termin 1 beliau menyampaikan bahwasanya hadis dhaif bisa naik derajatnya ke shahih li ghairihi. Tapi di termin 2 menfash kata beliau. Dhaif itu hanya bisa naik ke hasan li ghairihi dan hasan hanya bisa naik ke shahih li ghairihi. Tapi Thariqah atau Dr. Ahmad Ma'bid pun pernah mengatakan bahwasanya beliau pun berpendapat dhaif itu bisa naik ke shahih li ghairihi dengan syarat yang menaikkannya itu harus sahih. Harus sahih. Jadi saya tulis ya. Tapi diingat saat kaidah ini pun di dokter-dokter kita banyak yang khilaf gitu. Hatta kalau magister, kalau lagi nulis, itu kita harus ngikut apa pendapat musyrik kita. Gak bisa kita, saya mau pendapatnya dhaif bisa naik ke sahih li ghairihi, Ustaz. Antum ketika munaqasyah nggak bakal dibantu sama musyrik antum. Gitu. Pokoknya ada istilah gitu di kalangan orang-orang magister, itu jadikan kalam musyrik antum itu pegangan setelah kitabullah dan sunnah Rasulullah. Karena kalau enggak akan ketika di munaqasyah susah, nggak dibantu gitu. Jadi kaidah asal itu kalau hasan plus sahih jadi apa, Ustaz? Ustaz, sahih li ghairihi. Ini li zatihi semua ya. Enggak saya tulis li zatihinya. Hasan plus hasan itu sahih li ghairihi. Kemudian dhaif plus hasan hasan li ghairihi. Dhaif harusnya dhaif plus sahih dulu. Hasan li ghairihi kan? Dhaif plus hasan jadi apa? Hasan li ghairihi. Dhaif plus dhaif jadi hasan li ghairihi. Ini kaidah awal dan antum baca kutub-kutub mustalah itu kebanyakan seperti ini. Hasan plus sahih sahih li ghairihi. Hasan plus hasan sahih li ghairihi. Dhaif plus sahih hasan li ghairihi. Jadi dhaif dan dhaif hanya bisa naik 1 derajat ke hasan li ghairihi. Tapi pendapat sebagian masyayikh kita di Al-Azhar, dhaif itu bisa naiknya ke tergantung siapa yang membantu dia. Gitu. Misalnya yang membantu dia hadis hasan, ya dia naiknya ke derajat hasan. Tapi kalau yang membantu dia ke sahih, itu naik derajatnya ke sahih. Gitu. Di dhaif jika mutabaahnya hasan li zatihi sahih li zatihi, maka ini enggak jadi hasan li ghairihi menurut sebagian masyayikh kita, tapi jadi sahih li ghairihi.
Dan ini sebagian dalil, ada dalilnya juga. Itu memang nggak ada di kutubul mustalah. Ya. Tapi ada dipraktekkan katanya, dipraktekkan Imam Bukhari di Sahihnya. Karena Imam Bukhari di sebagian tempat itu ada meriwayatkan hadis dari perawi-perawi yang dhaif. Dari perawi-perawi yang dhaif di mutabaah. Jadi Imam Bukhari terkadang ada meriwayatkan dari perawi yang dhaif di mutabaah. Nah, karena ada hadis sahih yang mengikuti, jadi derajatnya naik ke sahih li ghairihi. Itu hujah sebagian orang yang mengatakan dhaif bisa naik ke sahih li ghairihi. Jadi dia mengikuti siapa yang menguatkan gitu. Dan yang menguatkan ini kan nggak terpengaruh apa-apa gitu. Tapi dia bisa menaikkan dhaif ke sahih li ghairihi. Tapi kalau dhaif ke dhaif plus dhaif tetap hasan li ghairihi. Terus dhaif ke hasan tetap hasan li ghairihi. Begitu juga hasan plus hasan ya jelas sahih li ghairihi. Yang jadi permasalahan di sini hanya di dhaif ke sahih gitu. Jadi kalau tergantung nanti siapa yang menguatkan. Kalau yang menguatkan hasan, jadi hasan li ghairihi. Jadi yang menguatkan sahih, sahih li ghairihi. Begitu. Itu kalau saya dulu di tingkat 3, waktu termin 1 itu diajar Dr. Ridho Zakaria. Kalau antum tahu, kalau yang Masrudin, itu beliau sependapat dengan ini. Tapi di termin 2 itu Dr. Ahmad Muhammad Syarif. Dr. Ahmad Syarif, beliau berpendapat dhaif yang hanya bisa naik ke hasan li ghairihi. Ketika saya menulis risalah pun, musyrik saya juga berpendapat dhaif hanya bisa naik ke hasan li ghairihi. Maka saya enggak, makanya kaidah yang seperti ini gitu. Jadi di ulama kita pun berbeda pendapat tentang masalah ini gitu. Tapi yang kebanyakan kalau di kutubul mustalah antum jarang dapat pembahasan kayak gini. Dhaif akan bisa naik ke sahih li ghairihi gitu. Gitu. Mafhum yang ini? Oke. Yang terakhir, faidah. Al-murad bil hukmi 'ala al-hadis bisihha wa nahwiha innama huwa fi ma zahara li a'immatil hadis amalan bi zahiril isnad lal qat'i bi sihhati fi nafsil amri li jawazil khata' wa nisyan 'ala siqah. Ini kemarin kan saya singgung sedikit ya, bahwasanya orang yang dhabit pun bisa salah itu kan dalam periwayatan hadisnya. Misalnya beliau meriwayatkan 10.000 hadis, ya sangat normal ada kesalahan dalam 5 hadis, 6 hadis gitu. Selama itu tidak banyak, dan itu tidak menurunkan derajat beliau dari dhabtut tam. Jadi al-murad bil hukmi 'ala hadis, kita menghukumi dalam menetapkan hukum sebuah hadis seperti menyatakan hadis ini sahih wa nahwiha atau hasan atau dhaif. Innama huwa fi ma zahara li a'immatil hadis, itu didasarkan dari penilaian yang tampak bagi para imam hadis. Amalan bi zahiril isnad lal qat'i bi sihhati ma fi nafsil amr. Kita ketika melihat hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah dari awal sampai akhir, kita menghukumi hadis ini sahih. Tapi apakah itu benar-benar diriwayatkan oleh Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Kita itu bukan sesuatu yang bisa kita ketahui secara pasti gitu. Tapi dengan syarat-syarat yang telah kita terapkan, itu mungkin kita bisa meyakini diri kita 99% lah. Itu benar-benar hadisnya itu Rasulullah mengatakan. Tapi akan ada kemungkinan, mungkin bisa aja ketika itu yang orang yang perawi adil dhabit ini bisa keliru gitu. Jadi lal qatif bi sihhati fi nafsil amr li jawazil khata' wa nisyan 'ala siqah. Sebab perawi yang siqah pun mungkin keliru, bisa lupa. Wad dhabti wasidqi 'ala ghairihi. Berarti apa?
perawi yang doif pun itu nggak selamanya salah. Bisa jadi misalnya dari 100 yang dia riwayatkan, atau orang yang kadzib pun sebenarnya bisa aja sebenarnya dari 100 yang diriwayatkan satu benar. Kan masih ada kemungkinan benarnya sebenarnya. Tapi kan kita menghukumi sesuai dengan zahirul isnad. Kalau beliau itu kadzib, beliau itu dhaif, ya kita hukumi dengan dhaif. Tapi apakah itu menyebabkan misalnya pasti itu bukan hadis atau bukan perkataan Nabi SAW? Belum tentu. Wa dzalika fi ghairil mutawatir. Hukum ini di hadis ahad kan. Karena kalau mutawatir itu sudah qat'i. Nggak mungkin kita yakin bahwasanya itu memang kalam Rasulullah SAW. Makanya mutawatir bukan pembahasan ulumul hadis. Bukan pembahasan ulumul hadis. Kenapa? Sebabnya. Kenapa sebabnya? Kalau kita lihat ta'rif ulumul hadis kemarin apa? Ilmun bil qawaid yu'rafu biha ahwalus sanad wal mat min sihhatin wa husnin wa dha'fin. Bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Kalau mutawatir udah pasti sahih. Nah, jadi kita nggak perlu lagi mencari perawinya sikoh atau enggak, dhaif atau enggak, karena udah yakin itu pasti sahih. Tapi kenapa disebutkan di Kutubus Shalah terkadangnya untuk biar memberikan gambaran aja bahwasanya hadis ntar ada hadis ahad, ada hadis mutawatir, tapi bukan pembahasan ulumul hadis. Karena pembahasan ulumul hadis kita mengetahui bahwasanya hadis ini bisa diterima atau tidak, sedangkan mutawatir itu pasti diterima. Oke. Pas jam 7. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dengan mempelajari mustalah ini kita juga akan semakin mendalami sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan akhlak beliau, apa yang beliau katakan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah kelak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya. Lupa saya. Karena udah jam 7. Oke ya. Kita baca nazamnya lagi ya. Kita baca nazam sekali. Terus kalau ada yang mau setoran, ahlan. Yang penting nanti sebelum imtihan itu antum udah selesai. Ya udah. Ya kita baca nazamnya. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadan rijaluhu laka as-sahih ishtaharat wa kullu ma'an rutbatil husni qasur fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aqsaman kasur wa ma udhifa lin-nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin wa ma bisam'i kullu rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma'ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadaka qad haddasanihi qaima aw ba'da an haddasani tabassama azizu marwis naini aw salasa masyhuru marwi fawqa masalasa mu'an
عن كعن سعيد عن كرام ومبهم ما فيه راو لم يسام وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعنوان والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصفه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خاف معلل عندهم قد عرفا واختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتى من بعد ألفاظ الرواة اتصلا وما روى كل قارن عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلا والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمان وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمان